ada busuk, terus kita pilihin beberapa untuk pecahan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di beberapa ini jangan langsung disisakan 2 gitu. Jadi nanti akan ada seleksi lagi. Tetap dilakukan penjarangan seperti ini. Ya. Nanti akan ada pemilihan lagi. Oke. Yang mana yang dominan, yang mana yang posisinya asik, itu nanti dipakai ya. Dipakai. Berarti intinya bonsai ini pengaturan akar dan pengaturan dahan hampir sama ya Pak? Sama. Iya. Jadi anggaplah ini satu dahan gitu ya. Iya. Satu banir akar itu satu dahan. Nanti ada pecahan, kalau di dahan ada cabang, di sini nanti bercabang akarnya. Cabang nanti ada ranting, terus nyabang lagi dia jadi ranting. Yang di sini misalnya kita pelihara, nanti jadi ranting. Baru tenggelam ke tanah gitu. Berarti sama dengan yang di atas ya? Sama. Ada anak ranting, cucu ranting gitu ya? Iya, kalau ini rata-rata sampai ke rantingnya lah. Rantingnya, baru dipendam ke bawah ya nggak? Iya. Karena kalau misalnya ini jadi gede kali akarnya, potnya. Iya. Dan apanya? Dengan bentang akar. Iya. Iya, di proporsional ini sih. Kalau ini kan kesan terlalu gede. Ya, nanti apakah kita pecah gitu kan? Tetapi perlahan dengan proses gitu. Iya. Perlahan dengan prosesnya. Jadi kalau awalnya ya. Kita hanya nunggu ini untuk supaya diproses tidak stres gitu kan. Ya. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, ini perhatikan teman-teman. Kalau sudah seperti ini, pembentukan akar seperti ini dan sudah terbentuk, lalu janganlah buru-buru masukkan ke pot bonsai ya Pak ya. Iya. Jadi diproses lagi di pot yang gede seperti ini teman-teman. Pot gede nanti seperti ini. Penanaman kita cek. Ya. Mungkin kita tidak ngerubah konsep di sekarang karena sudah terlalu kalau mau dipendekin lagi juga bisa dipendekin lagi, masih bisa gitu ya. Ini bakalan ngejar, tapi proses akan lebih lama. Ya. Terus bentuknya udah mulai hampir sempurna ya? Iya, ini sudah jalan. Terus ini harus dibersihin lagi, dikasih salep kambium nanti, digosok. Nah ini tadinya awalnya ada segini cabang 2. Ya. Terus kita buang ya. Nah nantinya ini jadi top, ini di tangan ini pelihara gede. Kelihatan Pak ya? Iya kelihatan. Berarti yang ini Pak, khusus yang ini juga nanti bukan langsung ke pot kecil tapi langsung pot gede juga masih ya? Iya, ini masih ke pot besar. Jadi semakin penyuburan sih yang penting. Karena akarnya juga kita masih proses kan. Proses lagi ya. Kalau subur bonsainya mau diapakan saja nanti juga gampang. Ya. Berarti kalau di pot kecil langsung jelas dahannya untuk besar itu payah Pak ya? Dahan, iya. Pembesaran dahan itu pasti payah. Terus akar. Inilah kelamaan 5 bulan di pot kecil. Oh iya. Sama sih. Ini atasnya juga seperti ini. Awalnya tadinya saya potong gitu karena di umur 3 bulan. Oh gitu. Ada sih dengan pisau sehingga tidak ada kalau licin rapi itu airnya akan selip Pak. Ya, nggak mampir lah dia ya. Nggak mampir dia, selip dia. Ya. Tambah lagi nanti dikasih salep kambium. Ya. Yang punya? Ini Hamdani Boyong. Ya, teman di Pekanbaru, penggiat bonsai juga ya. Terus dia produksi kualitas saya udah coba. Ya, teman semua di sini perlu juga saya sampaikan bahwa yang bisa dibongkar akarnya, dicuci seperti ini khusus anting putri atau beringin Pak ya? Beringin dengan kondisi masih juga rawan ya? Ya masih gini. Tapi kalau sudah
ada ranting, perantingan segala macam, itu juga riskan. Makanya dari proses awal itu ya udah dikerjain. Dari proses bahan yang sudah diinikan itu udah di sekitar akar itu udah media steril gitu Pak. Iya. Jadi jangan semua pohon ya kan? Iya, jangan semua pohon. Nanti tanaman hidup, apa media karya yang hidup gitu Pak. Iya. Yang hidup itu pasti ada matinya. Iya. Jadi proses kalau sore dari pagi ya sampai selesai lah dibuat, ditanam kembali ya. Iya, diiniin sampai selesai. Nah seperti ini kan simple ini, apa namanya? Kecil apa selamanya. Nah ini berpengaruh nanti. Ini lipatan akar yang ke samping. Nah itu ngelipat. Nah sehingga yang di bawah ini tidak maksimal pertumbuhannya. Nah ini kan juga ngelipat nih. Dibuang ya. Nanti alur akarnya dari sini ini dipotongin. Ini ngelipat ke samping. Ini kelihatan nih dari bawah kelihatan ya. Nah, nyamping ke situ. Iya. Sebelumnya kan kita nggak berani juga ngerjain karena akan terlalu dipres akarnya, juga berdampak ke pohonnya. Ini kita potong ya. Ya kita potong. Kalau istilahnya akarnya nyuri katanya gitu. Nah itu tadi teman-teman, karena dia menyimpang ke kanan ya Pak ya. Kanan dibuang karena ya setidaknya nanti ini akan tumbuh akar baru. Iya. Harapannya ya. Nah ini kan nol. Nah yang di sininya jangan dibuang semua gitu. Oh iya. Ini juga bisa jadi akan kita potong habis. Yang di sini akan dipendekin lagi. Iya. Sehingga ada belahan dari sini sama di tengahnya mungkin ada muncul gitu ya. Iya. Tapi pelan-pelan kita iniin. Nah caranya memancing yang ke belakang, kita lukai di belakang. Yang bagian bawahnya kita lukai sampai ke belakang gitu. Serabut atas dibiarin dulu. Oh berarti di luka ini supaya muncul akar baru Bang? Iya, supaya muncul akar baru di sininya. Iya. Sambil mengurangi akar yang ini. Nah ini memang harus pelan-pelan. Jadi nanti tumbuh di sini misalnya, ini bisa kita sayat ya untuk memancingnya. Kalau tidak tumbuh ya kambiumnya akan nutup lagi. Iya. Tidak tumbuh akar. Nah, kita bayangkan nanti ada akar di sini. Kan lebih cakep kan. Yang ininya hilang gitu. Iya, betul. Karena potnya nanti akan segini cuma. Pohon ini potnya akan segini. Iya. Pohon gedenya. Itu ukurannya ya? Iya. Ini terlalu panjang. Ini juga ini contoh ya. Ini cukup ideal, lebih pendek juga lebih bagus, tapi cukup ideal. Yang di bawahnya dominan, di atas ada serabut. Ininya kita buang duluan. Potong lagi ya? Potong lagi. Iya. Ini kalau ngisi juga bagus atau tidak, tapi biarin aja. Oke.
Ini dari depan di sini. Ya. Ini bisa jadi nanti dioper lagi lebih pendek, tetapi kita manfaatkan dulu serabutnya untuk membantu tumbuh. Di beberapa sih kita udah potongin. Ya. Jadi nanti konsepnya semakin kecil akar yang keluar itu potongannya akan semakin pendek, Pak. Oh gitu. Ya. Akar yang panjang itu yang akan lebih panjang. Ini kan gede, cuman udah pemecahan. Ya. Kalau di anunya ini kegedean, kepanjangan, tetapi kita lihat ini pembengkakan ini nanti bisa jadi dia akan semakin pendek. Bengkak ini dengan didominankan oleh akar ini. Ya, ya. Akar yang ini nanti menumbuhkan yang ini. Nah, yang ini dengan akar yang di sini nanti alurnya. Tertarik lah dia ya. Ya. Di sini mungkin nanti dari yang di depan sini. Terus ini pecahan untuk utamanya. Oke, oke. Ini nanti akan dilarikan ke sebelah. Yang inilah dia. Terus dahan yang di sini ini akarnya. Oke. Ya, lumayan, Pak. Lumayan, Perih, bagus sekali. pedas. Bisa dilihat teman-teman, ini bawang Anting Putri yang sudah kita tata akarnya dan akan kita coba melakukan Pas pemeriksaan. penanaman kembali. Nah seperti ini teman-teman pengakarannya. Sudah kita teliti satu persatu mana yang harus dipakai dan mana yang harus dibuang. Nah ini kita dasari dengan pasir Malang yang kasar ya. yang kasar Pak ini. Ya. Karena di atasnya nanti di tengahnya media cap adonan, Pak. Oh itu. Ya. Ini ada halus ada kasarnya. Itu untuk di bawah sehingga media adonan yang di atas kalaupun hanyut di bawah air itu ngisi ke pori-pori yang di bawah, jadi tidak padat di bawah. Oke. Tidak terlalu padat karena pori-pori yang disisakan pasir Malang kasar ini ada gitu. Ada rongga yang akan diisi sama dia. Kasar dengan kokopit dan sekam. Sekam padi ya. Ya, sekam padi. Terkadang orang dikasih juga pecahan batu bata. Pecahan batu bata itu kalau di Jepangnya akadama namanya, Pak. Akadama ya. Ya, akadama. Jadi dibikin butiran-butiran seperti ini. Jadi tanah liat yang dibakar. Oh. Sengaja mereka dari tanah liat yang dibakar menjadi. Nah, Prosesnya setelah diproses pembentukan akar dan pemotongan dan lainnya, nah ini kita gunakan yaitu pasir Malang dan dicampur dengan kokopit dan sekam padi. Yang tadinya di awalnya tadi kita gunakan yaitu khusus pasir Malang yang kasar ya. Ya, kokopitnya masih ini. Kokopitnya masih Pasir yang halus. pasir Malang yang lebih halus ya. Lebih halus. Nah ini teman-teman prosesnya teman-teman. Nah ini aku menggunakan pupuk kandang ada nggak Bang? Enggak ya? Enggak ya? Nanti komposnya malah di atas kita gunain. Oh, oke. Kasih kembali. Nah, kenapa ini rata dengan dengan Ya. bibir pot gitu ya? Nanti dia akan turun. Jadi tidak susah kita untuk mengkoreksi akarnya. Nah ini teman-teman. Nah, ini ditata. Nah, nanti di sini kita kasih talang. Ya. Sehingga dia terbenam sampai di sini. Oh, di ground juga yang dia. Ya, di ground. Nah, biasanya saya pupuk dari terakhir, Pak, setelah ini 1 bulan Baru kasih pupuk ya. baru kasih pupuk karena rada ekstrim pengerjaannya. Ya. Pupuknya tetap sama di kastar gitu. Teman-teman, prosesnya supaya Ini depan ini. oh ini dia.
seperti ini akan lebih gampang kita koreksi akar. Jadi Kelihatan ya. talangnya dibuka, ini dipisahin. Nah, akar serabut-serabut yang tumbuh dari dalam di bagian dalam, karena tadi juga akan ini bakalan tumbuh akar. Jadi dia akan jalan di atas ini, media ini. Oke. Di atas media itu. Terus pasir malang juga di sela-sela itu nanti disiram, dia akan masuk ke dalam ya. Pasir yang halus akan kira-kira pengakarannya nanti di saat dipot akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat proses di atas itu dengan dibongkar ini. Nah, biasanya kan kita dikasihin kompos di atas sama pupuknya. Nanti pas koreksi ini lepas kawat atau mau ngawat lagi segala macam, ininya juga dibenerin. Nah, kompos yang tadi serabut-serabut yang hilang, yang muncul itu dipilihin, kita tambahin kompos yang baru. Jadi di dalam ini tetap steril. Nah, gampang untuk mengontrol penyuburannya kembali ya. Nah, ini dengan disiram nanti akan padat sendiri. Selanjutnya baru dikasih talang. Kita gunakan karpet atau apa namanya, talang atap. Begini Pak. Ini serata ini juga. Serata lagi ya. Berarti penyesuaiannya kembali dengan sebulan sih. Sebulan ya. 15 hari atau sebulan. Kecuali tidak merusak. Ya. Kelihatan deh ya. Ini kakinya kita sembunyiin dulu, malu. Ya. Master kita, Bung Aan, bahwa bonsai ini perlunya seperti apa, Pak Aan? Setelah ini kita proses seperti ini, untuk perlu ada perawatan yang berupa apa lagi nih, Pak? Ya, di proses bonsai memang harus kita cermati desainnya. Ya, desain ramah alamnya memang harus benar-benar dilakukan. Ya, tetapi kita lakukan bertahap gitu, Pak. Jadi karena dia bernyawa, jadi bisa salah dia apa segala macam, bisa mati. Tapi itu harus dilakukan, tapi bertahap gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video kita tadi ini, bagaimana cara membuat bonsai yang sesuai dengan pakem yang ikut menuju ke kontes. Ini tadi sudah kita buka, bukan rahasia lagi Pak Aan ya. Nah, rahasianya kita buka bersama Bung Aan. Baik teman-teman dan sahabat semua, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jangan lupa mampir ke Kota Pekanbaru, yaitu di Bonsai Kopi. Minum kopi sambil nikmatin bonsai. Oke Pak Aan, minum Pak Aan. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.